Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, saya Marwa Ramadhani dalam acara Podcast Jurassic Semesta 2022. Tema kita kali ini adalah Uniting Diversity in the Midst of Pandemic. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagamannya. Tentu saja itu menimbulkan banyak perbedaan di antara masyarakat Indonesia, mulai dari perbedaan kebiasaan, latar belakang, juga adat istiadatnya. Nah, kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kita berbeda, kita satu, dan kita Indonesia. Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentunya itu menimbulkan banyak perbedaan di antara masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Nah, istilah tadi harus lebih dikuatkan untuk mendukung keberagaman di Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Olehnya itu, saya mengangkat judul Bangkit dengan Keberagaman Mengatasi Pandemi COVID-19 yang akan saya bahas lebih lanjut bersama dengan dua narasumber yang akan kita ajak berbicara seputar tema dan judul kita hari ini. Kepada narasumber, saya persilahkan untuk bergabung. Silahkan, Kak. Nah, setelah dua narasumber kita ini bergabung, yang pertama perkenalkan diri dulu dong. Silahkan, Kak. Makasih Kak Marwa atas waktunya. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua tetap berada dalam kondisi yang sehat ya, dan tentunya dijauhkan dari paparan COVID-19. Kenalin, aku Andi Nurul Fatimah Sahra, bisa dipanggil Sahra. Saat ini aku tengah melanjutkan pendidikanku di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Falah Borongganjeng Bulukumba, tepatnya di kelas 11 dengan jurusan IPS. Oh ya, sekedar informasi, saat ini usiaku tengah menginjak usia 16 tahun. Kalau kakak yang di sebelahnya? Baik, makasih juga ya buat Kak Marwa. Halo, kenalin aku Nur Halisa, bisa dipanggil Lisa. Saat ini usiaku tengah menginjak 16 tahun dan duduk di bangku kelas 11 IPS MAPP Nurul Falah Borongganjeng Bulukumba. Rutinitas sehari-hari aku sama sih sama anak-anak yang lain. Bangun pagi, habis itu berangkat ke sekolah. Terus kalau ada waktu luang, aku sempetin dulu tuh buat baca atau nulis buku dan buat konten-konten kreator. Nah, teman-teman, bermotivasi sekali loh keseharian dari Kak Lisa. Kalian bisa menirunya di rumah. Nah, sekarang nih kita kembali ke topik kita hari ini, tentang keberagaman dan pandemi COVID-19. Yang pertama dulu nih, menurut kalian keberagaman itu apa sih? Aku dulu ya. Kalau menurut aku sih Kak, keberagaman itu kan asal katanya beragam, yang artinya bermacam-macam. Ada banyak hal yang beragam bentuknya, rupanya, sifatnya, dan inilah yang terjadi di negara kita. Beragam nih, berarti banyak hal yang perlu dibudayakan dan dilestarikan. Untuk aku sendiri simpel ya Kak. Keberagaman itu ya sehimpun perbedaan yang disatukan dalam ikatan, dan ikatan itu kita ikat erat-erat agar tidak lepas. Nah, dari pengertian kalian berdua nih, kita beralih ke keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut kalian, keberagaman di Indonesia itu kayak gimana sih? Kalau aku ya terkait banget ya Kak. Secara negara kita ini, Indonesia kan merupakan negara keempat nih, kalau nggak salah, yang mempunyai ribuan pulau dengan mayoritas masyarakat yang banyak dan beragam. Pokoknya banyak deh, mulai dari perbedaan cuaca hingga perbedaan yang menyebabkan perilaku masyarakat yang berbeda-beda. Jadi perbedaan keberagaman menurut aku itu sih ya dapat timbul dari daerah mana saja ya, mulai dari perbedaan iklim, mata pencaharian, kebiasaan, maupun suku dan budaya. Kalau dari Kak Lisa? Kalau aku simpel sih Kak, karena keberagaman itu kita kembali lagi ke yang tadi, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita harus sadar bahwa kita tinggal di negara yang mayoritas penduduknya berbeda atau beragam, tapi ada satu hal yang mengikat, yaitu Pancasila. Nah, teman-teman, kita harus sadar bahwa kita diikat oleh Pancasila. Nah, selanjutnya nih, karena Indonesia termasuk negara yang beragam, pastinya punya banyak agama yang diakui. Menurut kalian, penerapan protokol kesehatan dalam rumah peribadahan setiap agama itu kayak gimana sih? Secara pribadi ya Kak, tetap yang pertama kita ke aturan dulu. Karena bagaimanapun dengan masyarakat Indonesia yang beragam, pastinya ada satu aturan yang memungkinkan semua untuk melakukannya meskipun dengan posisi yang berbeda-beda. Contohnya nih, aku yang beragama Islam. Di masjid itu saf-saf diatur,
Terus sebelum masuk ke masjid harus memakai masker dulu. Dan ini pun sudah didiskusikan oleh para pemuka agama. Terus di depan masjid ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. Dan aku juga yakin kalau teman-teman yang berbeda agama telah mematuhi protokol kesehatan di tempat beribadah mereka. Ya memang keyakinan kita berbeda. Terus apa yang kita pahami tentang hal spiritual juga tidak sama. Tapi dalam hal mematuhi protokol kesehatan, kita tetap seragam. Dan semua pemeluk agama lainnya juga dapat melakukannya. Kalau aku sih cukup sama ya Kak. Cuman aku mau nambahin dikit nih, bahwa dalam setiap tempat peribadahan itu kan ada peraturan-peraturannya sendiri. Contohnya nih, di dalam masjid, pasti peraturan-peraturannya akan seputar adat-adat Islam. Sedangkan untuk tempat peribadahan non-Muslim, peraturannya akan seputar adat-adat Katolik maupun Kristen. Tapi di dalamnya ini kan kita seragam di sini. Di luarnya beragam, tapi di dalamnya seragam. Cocok banget tuh teman-teman sama apa yang dibilang sama Kak Sahra. Di luarnya seragam, di dalamnya beragam. Nah, selanjutnya nih, ada nggak cara khusus kalian untuk melestarikan dan menghormati budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama, Indonesia itu kan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan menurut aku hal ini keren banget ya Kak. Secara negara kita ini kan disatukan oleh bahasa itu sendiri dalam hal kecerdasan. Jadi tanpa harus dihilangkan budaya dari daerah lain maupun bahasa dari daerah lain. Intinya nih, jika yang berbeda suku bertemu, kita tidak boleh mengedepankan ego masing-masing. Contohnya, orang Bugis ketemu dengan orang Sunda. Keduanya masing-masing menganggap bahwa bahasa mereka lah yang paling terbaik. Akhirnya nggak nyambung kan? Nah, ini namanya ego. Kita ini udah disatukan dalam bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Dan dalam setiap sekolah pun kita tetap diajarkan yang namanya daerah, yang namanya bahasa dari daerah ini, budaya dari daerah ini, dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini juga keren banget ya Kak. Kalau dari Kalista? Kalau menurut aku ya Kak, khususnya ajang-ajang yang dilaksanakan di Indonesia. Kalau kompetisi-kompetisi, ada kompetisi kesenian, budaya. Nah, di situ kan kita dipertemukan dari yang paling bawah, kabupaten hingga ke tingkat nasional. Terus ada parade budaya. Nah, di situ kan semua mata bisa menyaksikan budaya dari seluruh daerah. Dan sekarang sudah sangat modern ya Kak. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia melalui layar televisi yang berada di pelosok-pelosok, di semua sisi, dan di sudut-sudut itu beragam. Nah, masih tentang keberagaman nih Kak. Bagaimana cara kalian mengatasi pandemi secara bersamaan padahal dengan profesi orang-orang yang berbeda? Mudah sih Kak, kita kembali lagi ke peraturan awal, menjunjung aturan. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya nih 5M. 5M ini seperti yang saya katakan tadi, mudah dilakukan oleh semua pemeluk agama. Terus contohnya lagi, aku nih, pelajar. Di sekolah itu sekarang sudah mulai tatap muka. Walau masih terbatas, kita tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan aku pun yakin profesi yang lain dapat melakukannya dengan mudah. Entah yang bekerja di konveksi, kan mereka bisa memproduksi barang dengan memakai masker. Apalagi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah memakai masker tanpa adanya pandemi. Nah, tapi gimana tuh? Dilihat dari lingkungan sekitar, masih banyak orang-orang yang nggak mau mengikuti peraturan yang telah dilakukan. Kalau cara kalian mengingatkan orang-orang seperti itu, kayak gimana tuh? Kak Sahra dulu mungkin. Aku kira seluruh masyarakat itu, khususnya masyarakat Indonesia udah tahu ya Kak, bahwa tahun ini tuh udah memasuki tahun ketiga masa COVID-19. Dan tentunya udah tahu dong apa protokol kesehatan itu. Aku kira cuma tinggal ningkatin tingkat kesadaran aja sih bahwa pandemi ini belum hilang. Meskipun kasusnya sudah mulai menurun, kita itu nggak boleh lengah. Kita harus tetap berjuang agar pandemi ini benar-benar berlalu. Dan setelah itu, barulah kita bisa bebas dan bergembira kembali. Tapi gimana tuh sama orang-orang yang masih keras kepala banget nggak mau pakai masker? Aku pikir nggak apa-apa ya Kak kita menegurnya secara langsung, tapi dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati.
Karena sebenarnya mereka semua sadar kalau sekarang lagi pandemi. Cuma mungkin karena ada yang terburu-buru, sampai lupa, dan lain sebagainya. Nah, kita tegur aja tuh sambil bercanda. Wah, gimana Om? Udah kebal ya nggak pakai masker? Gitu. Tuh, dengerin Om, udah kebal belum nggak pakai masker? Nah, kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian terhadap situasi pandemi ini? Kalau harapan saya ya Kak, dan pastinya harapan kita semua, semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena kurang lebih 3 tahun ini, pastinya sudah banyak dari kita yang merasa lelah dan lain sebagainya. Intinya, kita harus tetap berjuang, karena kita semua ingin semuanya bisa kembali seperti semula. Bekerja lebih kreatif, inovatif, dan lebih giat lagi dari sebelumnya tanpa ada ketakutan. Kalau aku sendiri cukup sama ya Kak. Harapannya ingin pandemi ini cepat-cepat berlalu. Secara pribadi kan saat ini aku udah kelas 11. Dan aku berharap banget saat lulus SMA nanti pandemi ini benar-benar hilang. Agar aku dan teman-temanku bisa bebas memilih tempat kuliah dimanapun kami inginkan. Dan tentunya dengan memilih jurusan yang pantas untuk masa depan kami. Nah, cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat dari COVID-19 dan juga berlaku kreatif dan inovatif. Saya Marwa Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita ketemu lagi.